Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah Rabb yang mengatur alam semesta. Jadi kalau kita merasa ikut aturan Allah. Jadi kalau kita ikut Allah berarti ikut aturan Allah. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibalah giliran saya pada pagi yang berbahagia ini untuk membahas hadis dalam sebuah kitab, yaitu kitab Hadis Arba'in. Hadis yang keempat. Pertama sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, kedua dan ketiga disampaikan oleh Pak Adam, dan yang keempat tibalah giliran saya. Hadis kita pakai buku Al-Wafi, ini baru pertama kali saya baca. Baca pun tidak, tapi nengok. Hadis yang keempat ini cukup lumayan panjang, bisa dilihat nanti kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Karena kata Nabi SAW, jika kamu lewat taman-taman surga, maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, masa iya di dunia ini ada taman surga? Surga itu kan besok di akhirat. Taman-taman surga itu salah satunya adalah majelis ilmu, majelis zikir. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Artinya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah atau dalam kurung sperma, lalu menjadi alaqah, segumpal darah. Selama itu pula lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatatkan 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, maut, sengsara dan bahagia.
Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga, hingga jarak antara dia dan surga hanya sehasta. Sehasta itu dari siku sampai ke ujung jari. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Adapun juga yang melakukan perbuatan penghuni neraka, hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta, namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, fikih hadisnya, kandungan hadis. Yaitu yang pertama yang bisa kita ambil, tahapan perkembangan janin. Jadi setiap kita ini, Bapak Ibu, harus tahu asal mula kita sebenarnya. Seperti lagu Roma Irama, bukan setetes air yang hina. Keponakan angkat. Setetes air yang hina. Kita ini harus tahu asal mula penciptaan kita. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan di dunia ini, semua itu adalah titipan Allah. Banyak orang merasa bangga ketika dipuja dan dipuji karena harta dan kekayaan. Banyak orang merasa bangga ketika dipuja dan dipuji karena pangkat dan jabatan. Banyak orang merasa senang ketika dipuja dan dipuji karena kecantikan dan ketampanan. Akan datang suatu masa kepada kita bersama, di mana kita akan berpisah dengan namanya harta dan kekayaan. Tak ada guna lagi pangkat dan jabatan, tiada guna lagi kecantikan dan ketampanan. Ini menandakan kepada kita semua, apa yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dipuja, disanjung oleh orang lain, kembalikan semua itu kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita harus tahu dasar penciptaan kita dari setetes air yang hina berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, lalu kemudian Allah utus malaikat untuk menyiapkan ruh dan mencatatkan 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, maut, sengsara, dan bahagia. Jadi oleh karena itu, ini yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kita mesti tahu bahwa kita berasal dari sesuatu air yang hina, air yang suci tapi tidak mensucikan, air sperma ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua tentang peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari, terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh, masuk bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang meninggal, agar tidak menimbulkan keraguan ketika dia menikah lagi lalu hamil. Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup. Ini sepenuhnya urusan Allah. Dan mereka bertanya tentang ruh. Firman Allah, dan mereka bertanya tentang ruh, katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh adalah utusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangatlah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra ayat 85. Yang ketiga fikihnya larangan aborsi. Sudah jelas itu. Larangan aborsi, membunuh janin. Aborsi tentu membunuh janin ya.
aborsi memang ada ulama yang memperbolehkan, tapi ini tidak perlu kita bahas. Ya. Dan yang jelas aborsi dilarang oleh agama kita. Kemudian, karena hadisnya panjang. 4. Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan. Keimanan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan atau kesengsaraan, semuanya atas pengetahuan dan kehendak Allah. Banyak nas yang menyatakan hal ini. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah dia bahagia atau celaka. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, jika demikian, apakah kita kemudian pasrah dengan ketentuan kita?" Rasulullah menjawab, "Tidak, tapi beramallah, karena semua dimudahkan menurut ketentuan masing-masing. Orang yang ditentukan bahagia akan dimudahkan pada amal-amal yang orang bahagia tersebut. Sedangkan orang yang ditetapkan sengsara akan dimudahkan pada amal-amal orang yang sengsara tersebut." Jadi kita itu tidak perlu berdiam diri. Walaupun Allah itu sudah menetapkan kita itu tempatnya di surga atau neraka, tapi kita tidak perlu merubah diri. Kita tuh harus kita tuh harus merubah diri. Takdir. Apa perbedaan takdir dan kodo dan kodar? Seperti ini, saya kasih contoh, ta'rif bil misal saja. Kodo, setiap orang pasti mati. Itu kodo namanya. Tapi bagaimana cara dia mati, itu takdir. Takdir bisa dirubah. Bagaimana cara dia mati? Apakah husnul khotimah kah atau su'ul khotimah? Kalau mau husnul khotimah, maka perbanyaklah amal. Kalau mau su'ul khotimah, perbanyaklah maksiat. Takdir itu bisa dirubah. Makanya ada doa, Allahumma khtim ajalana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutup ajal kami dengan husnul khotimah. Dan jangan tutup ajal kami dengan su'ul khotimah. Itu perbedaan takdir. Kalau takdir, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti mati. Itu kodo namanya. Ketetapan, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kodo. Tapi kalau takdir itu bisa dirubah. Bagaimana cara jalan hidup kita, itu bisa dirubah. Jadi oleh karena itu, walaupun tadi katanya suratannya sudah menjadi penghuni neraka, neraka itu yang menyebabkan dia dekat dan sekali dengan neraka, sekitar sehasta katanya. Sehasta itu dari ujung jari sampai siku, tetapi dengan perbuatan amalnya sehingga dia disurati suratan takdirnya akan berubah menjadi penghuni neraka, penghuni surga. Jadi oleh karena itu takdir itu bisa dirubah. Dengan amalnya dia masuk surga, tapi di penghujungnya dia melakukan perbuatan maksiat, akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian mungkin itu saja. Nabi Muhammad SAW yang kelima, yang keempat ya, Allah Maha mengetahui. Yang kelima, menggunakan takdir sebagai argumen. Telah memerintahkan kepada kita untuk meyakini dan mentaati, juga melarang kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Itulah yang telah dibebankan kepada kita. Adapun yang telah digariskan untuk kita, sama sekali tidak mengetahuinya. Karena orang-orang yang kufur dan berbuat kesesatan tidak bisa menggunakan takdir sebagai argumen kekafiran dan kefasikan mereka. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, beramallah kalian semuanya, karena Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan mengetahui amal perbuatan. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jangan menganggap kita berbuat maksiat, kekafiran, kekufuran itu sudah takdir. Enggak. Takdir itu bisa kita rubah. Makanya Nabi katakan, Allah berfirman, beramallah ke semua kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali mereka sendirilah yang merubah nasibnya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tidak perlu banyak-banyak yang
bisa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, yang pertama, kita harus tahu asal muasal diri kita. Jangan pernah kita sombong. Sombong adalah milik Allah. Sombong itu adalah pakaian Allah. Kita ini hanya manusia biasa, banyak dosa, banyak maksiat. Tidak ada yang mesti kita sombongkan di dunia ini, apapun lah itu. Baik dalam segi kekayaan, jabatan, kecantikan, tak ada yang mesti kita sombongkan. Karena itu semua titipan Allah. Cantik kita atau ganteng kita, umur 30 tahun, 40 tahun aja udah mulai berkerut, udah mulai kusam, udah mulai apa gitu kan. Udah mulai gak laku lagi. Kemudian kaya kita, seandainya Allah ambil dalam sekejap, bisa saja. Korun, Fir'aun yang dengan jabatannya yang sombong, Korun yang dengan hartanya dia sombong, dalam sekejap Allah ambil, Allah tenggelamkan dia, Allah binasakan dia. Jadi tak ada yang mesti kita sombongkan kalau kita tahu asal muasal penciptaan diri kita dari sesuatu air yang hina. Kemudian yang kedua tadi, takdir. Semua takdir bisa dirubah. Takdir baik, takdir buruk kita lah yang merubahnya. Kalau mau baik ya kerjakan sesuatu yang baik, kalau mau buruk ya semua itu ada konsekuensinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah telah mengilhamkan bagi manusia itu fujur. Sifat fujur itu sifat durhaka, wa taqwaha, dan rasa takwa, rasa beriman kepada Allah. Jadi ada dua kutub, dua potensi, ada potensi negatif, ada potensi positif. Jadi mana mau pilih silakan, ada konsekuensinya masing-masing. Kalau mau pilih yang jalan yang baik, maka baik yang didapat. Kalau buruk kita pilih, maka buruklah yang akan didapat. Karena Allah titipkan buat kita akal, Allah titipkan buat kita hadis Nabi, Al-Quran, Sunnah Rasul, dan lain sebagainya, petunjuk hidup. Kalau kita gunakan petunjuk itu, maka selamatlah kita. Kalau tidak, maka merugilah kita. Allah sudah turunkan itu buat kita. Takdir baik, takdir buruk kita lah yang menentukannya sendiri. Kemudian Allah Maha mengetahui setiap apa yang kita kerjakan. Kemudian jangan gunakan alasan kita bermaksiat pada Allah itu dah takdir. Enggak. Karena takdir sudah saya katakan tadi, takdir itu sudah itu tergantung diri kita sendiri. Saya berapa minggu ini ada nengok video seorang pendeta Saifuddin Ibrahim. Sangat viral sekali dia sekarang hari ini. Tapi dia sendiri milih takdirnya sendiri jadi seorang murtadid. Dia sendiri yang memilih jalannya sendiri menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Karena Allah sudah berikan potensi negatif, fujur, potensi dakwah. Jadi silakan mau pilih jalannya masing-masing. Kalau pilih jalan ini, inilah yang didapatkan. Jadi itu bukan takdirnya dia. Dia sendiri milih jalannya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Pagi ini kita semoga mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke hadis yang kelima, tapi untuk hari esok, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ar-Rizal As-Siddiq Amin SAC LCMA. Nah, cukup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya senang hari ini kita berseragam, hari ini kita ramai di dalam musola ini. Nanti kita juga bisa lanjutkan dengan baca Quran, dengan lagian sidang juga tidak ada hari ini. Kita bisa gunakan waktu senggang kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Kita tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.